Halo, jumpa lagi. Di video kita kali ini kita akan rekap perkembangan dan perawatan cabai rawit kaliber kita umur 30 hari sampai 40 hari setelah tanam. Nah, sekarang umur cabai kita sudah 30 hari setelah tanam, dan ini untuk pertama kalinya selama 1 bulan ini. Tadi malam itu tidak hujan dan kita ambil gambar sore hari, jadi kondisi lahan cabai kita itu terlihat kering seperti ini. Nah, coba kita lihat dari dekat. Jadi kemarin sudah kita semprot dengan antrakol dan seharian itu kena panas terik, jadinya daun-daun yang sakit ini semuanya langsung berubah jadi kuning. Jadi daunnya kuning seperti ini karena kena penyakit ya, bukan karena sudah tua. Dan tadi pagi itu gulma yang di sekitar tanaman cabai ini sudah kita semprot dengan herbisida kontak. Jadi sekarang sudah terlihat hangus dan kering. Nah, ini adalah kondisi keesokan harinya. Ini pagi dan semalam itu tidak hujan. Jadi sudah 2 malam ini tidak turun hujan, dan beberapa tanaman kita ini sudah terkena hama thrips. Beberapa tanaman yang sudah kena keriting daun seperti ini, dan yang lain tuh masih kena bercak daun, ini nggak sembuh-sembuh. Dan rumput-rumput yang kita semprot kemarin itu sudah mengering, dan alhamdulillah tanaman cabainya aman. Nah, ini sudah 33 hari setelah tanam, dan beberapa tanaman cabangnya itu sudah mulai berkembang dan sudah muncul bakal buah. Jujur, tanaman cabai rawit kita ini perkembangannya itu tidak seragam. Ada yang perkembangannya itu terhambat karena beberapa kali terserang penyakit bercak daun, dan sekarang yang terserang hama seperti kutu-kutuan dan thrips itu sudah mulai banyak. Jadi hama cabai itu biasanya bersarang di bawah permukaan daun. Jadi harus rutin kita cek, dan biasanya tanaman yang terkena hama itu bersemut. Nah, sekarang kita akan lakukan langkah pengendalian dini dengan penyempraian insektisida berbahan aktif abamectin merek dagang Dumolis, dan dosis yang biasa kita pakai itu cukup 1 tutup botol untuk 1 tangki 16 liter. Dan ini adalah penyempraian insektisida yang pertama setelah tanaman kita berumur 33 hari. Karena sampai hari ini sudah ada 1-2 tanaman kita yang terserang hama. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah pengendalian dini agar hama thrips ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi semua tanaman kita spray untuk melakukan tindakan pencegahan. Nah, yang kemarin kita spray abamectin, sekarang semutnya sudah hilang. Cuman semalam itu kembali turun hujan setelah 3 malam berturut-turut tidak turun hujan. Yang sudah terlanjur keriting, biasanya setelah dispray bahan aktif abamectin, perlahan-lahan daunnya akan kembali mulus. Nah, sekarang cabai rawit kaliber kita sudah berumur 35 hari setelah tanam. Dan ini tuh kita ambil gambar siang hari. Tadi pagi kita bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman cabai, karena hari ini kita mau melakukan pengocoran pupuk yang ketiga kalinya. Sebenarnya pemberian pupuk yang ketiga kalinya ini telat. Seharusnya di umur 30 hari kita sudah lakukan pengocoran yang ketiga kalinya, tapi karena kita tidak sempat dan
kita fokus untuk mengatasi hama dan penyakit dulu. Makanya baru hari ini kita lakukan pengocoran yang ketiga kalinya. Sebelumnya itu cabai ini kita kocor di umur 10 hari dan di umur 20 hari. Dan sekarang pengocoran yang ketiga kalinya, pupuk yang kita pakai masih sama, yaitu NPK Paktani, cuman dosisnya kita tambah. Kalau sebelumnya kita pakai 10 sendok, sekarang kita pakai 15 sendok untuk satu tangki. Kalau untuk dosis per tanaman kurang lebih 200 ml. Kalau untuk satu tangki bisa menyiram sekitar 50 tanaman. Nah, sekarang tanaman kita sudah berumur 36 hari setelah tanam. Kembangan tanaman kita rata-rata sudah pecah cabang, namun beberapa tanaman kita kembali terserang bercak daun. Nah, ini adalah serangan yang ketiga kalinya karena kita kembali telat untuk melakukan penyepraian fungisida. Seharusnya di umur 33 hari kita spray, tapi ini karena kita lupa, akhirnya penyakit bercak daun kembali menyerang. Nah, sekarang cabai kita sudah di umur 37 hari setelah tanam. Ternyata yang terkena bercak daun ini lumayan, karena ini mungkin sudah serangan yang ketiga kalinya ya. Jadi sampai keriting begini. Entah kenapa penyakit bercak daun ini rajin sekali di tanaman cabai saya. Padahal kita sudah spray dengan berbagai macam fungisida, dengan berbagai macam bahan aktif. Atau mungkin karena pengaruh cuaca. Karena sampai hari ini itu masih hujan, setiap malam hujan, walaupun siangnya itu masih terik. Oke, sekarang kita akan lakukan penyepraian fungisida lagi. Kali ini kita pakai fungisida Beyond M dengan dua bahan aktif, yaitu Mancozeb dan Sibenzolar S-Methyl. Dan ini adalah penyepraian fungisida Beyond M yang ketiga kalinya dan yang terakhir kalinya untuk tanaman cabai kaliber kita. Ini berdasarkan saran dari teman-teman yang sudah senior bahwa penggunaan Beyond M itu lebih cocok untuk cabai pada masa vegetatif. Karena ketika cabai sudah masuk masa pembuahan atau masa generatif, maka bahan aktif yang digunakan itu akan berbeda lagi. Nah, sekarang usia cabai kita sudah 39 hari setelah tanam dan sekarang sudah berada pada masa transisi menuju masa generatif atau masa pembentukan bunga dan buah. Nah, hari ini kita rencananya mau melakukan penaburan kapur dolomit di sekitar perakaran tanaman cabai rawit kita. Jadi selama 1 minggu ini cuaca di sini itu sangat tidak bersahabat. Siang malam itu hujan atau mendung, jadi benar-benar tidak ada cahaya matahari. Jadi kita antisipasi jangan sampai pH tanam menjadi drop. Jadi kita tabur kapur dolomit di sekitar akar tanaman kita seperti ini. Selain itu, pemberian kapur dolomit ini juga untuk mengantisipasi bakal buah itu tidak kering dan rontok karena kekurangan unsur kalsium. Nah, setelah pemberian kapur dolomit ini selesai, selanjutnya kita akan melakukan penyepraian fungisida sistemik dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Dengan merek dagang yang kita pakai kali ini adalah Amistar Top. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita memilih melakukan penyepraian fungisida Amistar Top kali ini. Yang pertama, bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin ini merupakan bahan aktif yang mampu mengendalikan dan mencegah penyakit antraknosa atau patek atau cacar buah. Karena beberapa tanaman kita sudah ada yang berbunga dan berbuah, jadi kita lakukan pencegahan sejak dini. Untuk pencegahan, dosis yang kita pakai itu cukup 1 tutup botol untuk 1 tangki. Alasan yang kedua, karena saat ini cuaca dominan hujan, jadi kita lakukan perawatan ekstra. Terus alasan yang ketiga, karena kedua bahan aktif tadi
azoxystrobin dan difenokonazol ini merupakan bahan aktif yang memiliki spektrum pengendalian yang luas. Jadi bukan hanya mengatasi antraknosa, tapi mampu mengendalikan penyakit lain yang disebabkan oleh jamur seperti busuk daun, busuk ranting, dan bercak daun. Nah, ini adalah kondisi setelah cabai berumur 40 hari. Jadi itu dia untuk video kita kali ini. Berikutnya kita akan rekap lagi perkembangan dan perawatan cabai rawit kaliber kita umur 41 sampai 50 hari pada video cabai kita berikutnya.